Hai Dir, apa kabar? Pasti tetap semangat dong ya. Nah, seperti Dir Diary Info kali ini nih yang makin semangat. Karena di episode kali ini kita akan langsung kepoin para pemain JWB babak 2 nih Dir. Nah, pasti kalian seneng kan? Soalnya seru banget. Kita bakalan ketemu artis-artis JWB yang cantik dan keren. Asik. Seperti yang udah kita tahu ya Dir ya, di sinetron JWB babak 2 ini banyak banget loh pemain barunya. Ada Vero Walando yang memerankan karakter Mahameru. Ada juga nih Aditya Alkatiri yang berperan sebagai Andes. Ada Maeva Amin yang berperan sebagai Jelita. Dan ada juga Alia Faiza yang berperan sebagai Tara. Penasaran kan kayak apa sih keseruan syuting JWB babak 2? Nah, tapi hari ini kita akan ketemu siapa aja ya Dir ya. Langsung aja yuk, cus kita kepoin Dir Diary hari ini. Pada saat masuk lokasi syuting JWB Dir, gak sengaja nih aku ngeliat ada Babang Mahameru pakai kaos putih. Emang dasar rejeki kali ya Dir. Langsung aja yuk kita samperin Babang Mahameru alias Bang Vero Walando. Cus. Nah Dir, kalian penasaran kan sama sosok Mahameru yang ganteng banget tuh? Langsung disapa. Enggak, ini udah on cam. Baik, halo guys. Mas Vero baru bergabung ya di JWB babak kedua? Iya, baru banget bergabung. Sekarang udah jalan 3 episode. Masuk lagi di episode 269. Mas Vero, ini sudah yang keberapa sih main sinetron genre horor? Kalau sinetron horor pertama kali. Kalau film horor sih udah berapa kali ya? Ada bedanya nggak? Enggak sih, secara industri mungkin bedanya ya sinetron kita berhubungan dengan kejar tayang dan tuntutan setiap hari harus produksi episode. Kalau film kan mungkin lebih penggarapannya lebih dalam dan jauh lebih serius mengenai shot-shotnya. Ada nggak sih pengalaman berkesan main film atau sinetron horor? Kalau pengalaman horor sih waktu syuting terakhir Kuntilanak sama Rizal Mantovani 2018 layar lebar. Kalau itu layar lebar itu kita ke satu tempat lokasi syutingnya di puncak sih, bukan di luar kota banget, cuman memang tempat itu katanya dari pertama kali dibangun nggak pernah ditinggalin sama yang punya gitu. Jadi macem-macem lah kejadiannya di sini. Mas Vero, kalau untuk adaptasi sendiri sama pemain-pemain JWB itu gimana tuh? Kan Mas Vero tuh termasuk yang baru. Ini kan sebenarnya udah 2 season terus. Lama sih. Kayak kemarin syuting beda project di sebelah situ, makannya di sini, numpang makan di sini. Iya udah lama syuting sama mereka juga udah berapa kali, temenan juga di luar juga jalan bareng gitu. Jadi bukan yang baru banget terus datang ke lokasi harus diem terus kayak hai enggak lah. Bingung apa gitu. Ini Udah juga enggak? Dengan tim penyutradaraan ini udah pernah kerja sama juga. Oke, jadi langsung ngeblend, langsung Iyalah. udah berbaur aja gitu ya. Berarti nggak ada kesulitan yang berarti ya. Enggak lah, kalau misalnya kesulitan sih enggak. Nah, tapi di sini kan perannya antagonis. Itu emang biasa dapat perannya antagonis atau ini baru pertama kali? Udah pernah sih, maksudnya beberapa peran karakter udah pernah, cuman memang antagonis itu susah gampang. Kesulitannya gimana caranya kita membuat penonton di rumah itu cinta sama atau suka atau menjadi empati dengan orang yang punya karakter atau tokoh antagonis. Karena dia menjadi antagonis itu karena ada sebab. Bukan dia tiba-tiba dia bukan antagonis jahat. Jadi memang sebenarnya karakter si Mahameru ini di sini tuh kalau menurut aku pribadi secara penulisan dan skenario tuh bagus banget gitu. Dramanya dapat, actionnya dapat. Alasan kenapa dia akhirnya nggak percaya sama siapapun tuh juga ada gitu. Jadi semua tuh ada reasonnya kenapa jadi orang jahat gitu. Oke. Alasannya itu juga di episode awal-awal dibantu sama Steffi sendiri untuk jadi cameo di sini. Jadi kerja sama pasangan lebih seru lah.
Dan semoga hasilnya juga nanti lebih bagus dan maksimal. Oke. Kalau misalnya dari pribadinya Mas Vero lebih seneng dapat peran yang antagonis supaya dibenci gitu ya, atau lebih eye catching, atau gue pengen jadi orang baik-baik aja deh supaya aman nih, nggak kan suka ada ya Mas ya fans yang nggak tahu nih kalau itu cuma acting, tiba-tiba lu jahat banget sih gitu. Sebenarnya dari semua penokohan atau karakter itu, kalau aku sendiri pribadi paling susah itu sebenarnya komedian. Gitu karena Kayaknya emang orangnya serius ya. nggak juga. Serius kok. Kemarin sinetron ya makanya itu kan acting. Itu semua kan acting. Oke. Project terakhir sih dapat karakter yang cukup komedi dan itu cukup sukses juga. Oke. Gitu. Jadi tapi intinya yang tadi aku bilang komedi itu susah gitu karena membuat orang sense of humor setiap orang kan beda-beda. Kalau marah tinggal melotot atau ngeteriak aja oh ini marah. Gitu. Kalau sedih ya tinggal sedih, nangis sedih. Tapi kalau misalnya komedi kita membuat orang tertawa itu nggak segampang itu. Ada orang yang cuman kita dengan karakter kita, adegan kita orang cuman senyum aja. Ada cuman Ada yang tahu ada yang banget. sampai gitu sampai gitu. Jadi beda-beda susah. Itu susahnya penokohan karakter atau kita mau menghidupkan karakter yang komedi gitu. Jadi ya tapi itu yang lebih challenge kalau aku pribadi lebih semakin dia challenging aku semakin suka. Oke. Supaya kita naik level kan, upgrade terus skill kita gitu. Berarti bisa dibilang dunia acting ini adalah dunia Mas Vero ya? Maksudnya nggak bosen kan? Maksudnya pengen belajar terus. Itu dari mana Mas, emang suka aja atau emang ada faktor pendukungnya nih? Gue kayaknya suka sama dia kan, makanya gue pengen ngikutin pokoknya jadi aktor itu siapa? Enggak sih sebenarnya enggak dari dulu enggak, walaupun maksudnya berkarir udah kurang lebih 11 tahunan ya di industri ini. Malah dari awal emang nggak ada niat untuk jadi artis atau jadi aktor. Itu kenapa tuh Mas akhirnya bisa Ya mungkin kecemplung emang di dunia? Rezekinya di sini? Tuhan bawanya ke sini akhirnya dimaksimalin dan ternyata workout dan berhasil ya. Kalau misalnya bukan niat kan berarti awalnya nggak kelihatan bakatnya di situ kan? Itu belajar dulu nggak? Oh nggak, jadi ya mungkin teman-teman udah pada tahu udah lama juga kan soalnya diulas awal mula karir kan. Jadi dulu tuh di Manado itu ada pemilihan Nyong Noni Sulut atau kayak Abang Noni Jakarta kayak gitu. Abang Noni. Nah disitulah awal mulanya sampai ke Jakarta. Oke, berarti emang merintis banget ya. Dan sekarang Ya. udah sukses banget, fansnya udah banyak banget dir. Iya fans. Pokoknya kalau udah lihat wah Vero udah. Ukuran kesuksesan ya sebenarnya sih kalau ukuran kesuksesan dinilai dari materi, dari enggak dari situ sih sebenarnya. Ukuran kesuksesan kalau buat aku di industri ini seberapa lama kita bisa bertahan gitu loh dan bisa tetap menghasilkan dari sini. Lampu aman nggak? Oke, jadi kesuksesan sih dari situ. Karena kalau misalnya kita mau lihat dari bisa beli mobil mewah, bisa punya rumah gede, kalau menurut aku itu bukan satu patokan ukuran kesuksesan gitu. Kayak gimana kita terus ada di dunia ini? Terus ada di sini, berkarir di sini dan memberikan dampak yang positif buat banyak orang. Karena kadang film itu bisa merubah hidup orang. Mereka bisa tereducate, mereka bisa macam-macam lah dari film, Bisa dari melihat sisi lainnya? iya gitu. Duh, terima kasih banyak, ini seru banget ya ngobrol langsung sama Mas Vero. Ada sisi lainnya karena kan kita ngeliatnya kalau di TV tuh cool banget gitu. Ternyata orangnya lucu juga, terus orangnya enak banget diajak ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain Mas Vero bisa main-main ke Antv ngobrol sama aku di studio. Kak Intara, kakak kenapa? Kok teriak kayak gini? Ada Nira tadi di sini. Kak Nira nggak ada, Kak Nira kan udah nggak ada. Kakak nggak bohong. Ada Nira tadi di sini, kakak nggak bohong. Iya, kakak nggak bohong. Tapi di sini nggak ada Nira. Udah. Kakak tenang. Kakak tenang. Ada Tara di sini. Kakak mau duduk yuk. Nah Dir, kalau sekarang aku mau ngobrol sama kakak-kakak cantik nih dari Jodoh Wasiat Bapak Season 2. Hai Kak, maaf mengganggu waktunya. Boleh perkenalkan dong nama asli dan di sini sebagai siapa kakak dulu boleh? Aku Alia Faiza. Di sini peran aku sebagai Tara. Hai, aku Maifa Amin, peran di sini sebagai Jelita. Tuh nih, cantik-cantik banget ya Dir. Ini udah berapa lama Kak bergabung di Jodoh Wasiat Bapak? Kalau kita baru banget, 3 atau 4 hari gitu. Iya, 3-4 hari. Oh, baru Iya, 3-4 hari. Berarti ini tiba-tiba langsung ada scene kuburan, kaget nggak? Kaget Kaget sih banget. awal-awal ya. Permisi Numpang gitu nambah kan, gitu. numpang ya kan. Iya, tadi kaget sih katanya Kak Eva, lihat kanan, pas lihat kanan, oh iya.
Jadi pas mau syuting permisi nih konflik. Tapi sejauh ini nggak apa-apa, nggak ada masalah kan? Maksudnya udahlah jalanin aja gitu. Iya enggak. sih. Alhamdulillah Parnoan enggak gitu? ada. Parno awalnya, soalnya kemarin kan ada scene basah-basahan di situ, hujan-hujanan. Oh udah sempat malam-malam juga sih. Sempet, udah sempet kaki sampai kena tanah semua, tapi sempet permisi ya. Soalnya udah agak malam kan, jadi saya kan parnoan orang. Terus tapi harus tetap profesional ya kayak. Iya, benar harus profesional. Senang gak sih akhirnya bisa bergabung di Jodoh Wasiat Bapak yang genre horor begini? Cita-cita atau misalnya kayak nggak deh ini nggak sengaja gitu? Sebenarnya sih nggak sengaja Nggak ya. Kalau sengaja. aku Oh. nggak tahu Kalau kalau kakak? Alia. Kalau Alia? Aku emang udah dikasih sama manajer aku. Ya, aku senang sih untuk bergabung di project ini ya kan. Banget. Dan akhirnya ketemu yang lawan main yang klop gitu. Jadi enak. Iya, di sini kita kebetulan sebagai kakak adik ya. Nah, mirip beneran Dira mukanya Dira, mirip tuh, mirip bener. Padahal nggak sengaja ya maksudnya. Iya, kita sama baru chat hitam juga. Baru cat rambut hitam biar sama gitu. Iya. Terus kalau misalnya sekarang nih udah dapet scene yang saya pagi belum? Scene selesai pagi. Nggak ada. Atau kelarnya masih yang masih normal lah. Masih normal sih, masih sehat lah Masih kalau sehat. aku. Heeh. Kalau kalian? Belum ya, Dang? Terus Oh, belum. Iya, belum sih, masih normal ya. Jam 12. Bikin kapok nggak? Kayaknya kalau di persinetronan enggak sih. Enggak ya, Iya, memang bisa. passion Memang gitu ya. begini sih kita memang memang ya begini. semoga aja ritme kerjanya bisa jauh lebih baik ya. Bisa lebih speednya sehat. ya. Lebih cepat gitu Karena kan ya. kalau pulang pagi terus kan di kesehatan juga Iya. kan nggak baik. Kurang baik. Mending mulai syuting lebih awal nggak sih? Lebih awal terus pulangnya lebih cepat. Ya, itu harapan semua orang sih. Ya semoga aja. Tapi ya kita jalanin aja. Iya. Bismillah aja. Nah terus kalau misalnya adaptasi sendiri sama teman-teman JOB yang lain kan kakak baru bergabung nih, terus baru ketemu sama teman-teman yang lain itu gimana kak? Udah langsung nge-blend atau pertamanya kayak, aduh gue mau ngomong apa ya, rada-rada masih kikuk gitu? Kakak Farah dulu? Karena kita sering di sinetron juga, Oke. jadi udah pernah ketemu sih. Kebanyakan udah pernah kenal sebelumnya, jadi Nggak terlalu iya, diam gitu ya. iya. Kalau kak Alia Iya sendiri? sama sih, karena permain lamanya juga nggak sombong gitu loh. Jadi mereka kita langsung ngebaur sih, nggak ada yang kayak gap antara pemain lama sama pemain baru. Jadi iya. di base camp juga baur. Ngobrol aja Iya, gitu ngobrol ya. aja. Saling belajar juga mungkin ya. Tuh, Iya. Dan mereka juga friendly sih, dia ngajarin kalau misalkan kita salah, begini aja gitu. Jadi enak. Berarti saling menolong ya kak ya, Iya. jadi nggak iya. Ya saling tolong menolong ya kak. Iya. Ya udah terima kasih banyak Kak Alia dan Kak Farah sudah mau meluangkan waktunya ngobrol sama Dear Diary.